Gimana Luis, ada trouble lagi nggak? Oke, di save aja di nanti setelah acara baru kita ini taruh di YouTube ya. Sementara di record aja. Halo. Pagi Pak. Iya, Bentar ya pagi. Pak. Ibu Melda. Ibu Melda, siap. Gimana? Ya oke. Mas Pur, bisa Suara jelas, dimulai. bagus. Oke, baik. Ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sedikit gangguan teknis yang terjadi pada kesempatan kali ini. Acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan pagi hingga siang nanti dalam kegiatan forum diskusi budaya atau kerap disingkat FDB, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sedikit mencermati lagi sejarah FDB. FDB telah dilakukan sejak November 2020. FDB kali ini telah memasuki seri yang ke-38. Nah, untuk FDB ini mengangkat tema jalur rempah dan Islamisasi Nusantara. Nah, ini jaringan Samudra Pasai abad ke-13 hingga ke-16. Untuk narasumber pada diskusi kali ini adalah Bapak Rahman Hamid, seperti itu. Beliau adalah dosen UIN Raden Inten Lampung. Dan untuk moderator adalah Bapak Jalulintang Yogi Swara Anuraga, merupakan peneliti PMB BRIN. Lalu untuk sedikit susunan acara pada diskusi kali ini, pembukaan dan pengantar diskusi akan dilakukan oleh Ibu Lilis Mulyani selaku Kepala PMB BRIN. Kemudian setelah itu acara dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi oleh narasumber dan dipandu oleh moderator. Nah, selepas diskusi nanti akan ada penutup. Nah, sebagai informasi, FDB ini juga menyediakan sertifikat bagi para peserta. Informasi link sertifikat seperti biasa akan dibagikan atau diumumkan pada akhir kegiatan ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara pertama pada kesempatan kali ini adalah pengantar dan pembukaan FDB oleh Ibu Lilis Mulyani. Waktu dan ruang Zoom dipersilahkan. Semoga beliau tadi menyampaikan pesan kalau sedang ini proses transisi dari parkir ke ruangan. Semoga sudah siap. Apakah Bu Lilis sudah ada? Sudah. Oh, sudah ada. Baik. Sudah siap, Pak. Ya, baik Bu Lilis, kami ruang Zoom dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Purwadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa menyambut kembali rekan-rekan semua dalam kegiatan diskusi rutinnya Pusat Riset Masyarakat dan Budayanya BRIN, yaitu Forum Diskusi Budaya. Kali ini seri yang ke-35 ya. Jadi sudah cukup banyak ini dilaksanakannya ya. Dan ini termasuk acara yang menjadi highlight dari pusat riset kami, karena dilakukan secara rutin dengan mengundang para narasumber, baik dari internal kami sendiri, dari PMB, maupun dari IPSH, maupun dari BRIN lainnya, dan dari jejaring para peneliti di PMB BRIN. Terkait dengan, mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak narasumber yang sudah berkenan untuk sharing tentang publikasi terbarunya, yaitu Pak Abdurrahman Hamid dari Raden Inten Lampung, yang juga menulis tentang jalur rempah dan Islamisasi Nusantara, jaringan Samudra Pasai abad 13 sampai abad 16 ya. Selamat datang Pak Abdurrahman Hamid. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Juga saya ucapkan terima kasih kepada tim Forum Diskusi Budaya yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Terkait dengan tema jalur rempah ini, PMB memiliki fokus dan concern yang sangat tinggi ya. Dan tema jalur rempah ini termasuk salah satu tema yang menjadi prioritas kami, terutama di tahun 2022 ini. Tidak hanya kami memiliki subcluster rumah program tentang jalur rempah, tapi juga kami memiliki beberapa proyek terkait jalur rempah ini, termasuk proyek kerjasama yang dilakukan antara PMB, yaitu Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, dengan Pusat Riset Kewilayahan, dan Global Encounters Monash University tentang Reconstructing Spice Route in Indonesia. Dan kegiatan dari kerjasama antara PMB, PRW, dan GEM atau Global Encounters-nya Monash tentang Spice Route ini juga pada bulan Oktober nanti kita akan melakukan workshop penulisan tentang jalur rempah. Jadi siapapun Bapak atau Ibu, rekan-rekan peneliti semua yang memiliki tulisan, yang memiliki ide tentang isu-isu terkait dengan jalur rempah dan rekonstruksinya di masa kini, silakan untuk bersiap-siap karena di bulan Oktober nanti kita akan mengadakan workshop penulisan dan juga ada simposium tentang jalur rempah. Termasuk kita juga akan mengadakan exhibition ya dengan Museum Bahari di Jakarta. Jadi pada acara simposium bulan Oktober nanti akan ada pameran juga ya tentang tentang budaya bahari yang ada di Indonesia. Tentunya jalur rempah ini menjadi topik yang sangat penting buat PMB terutama karena ini dari sejarah merupakan bentuk atau salah satu awal dari proses interaksi antar budaya di masa lalu, tapi ternyata jejak-jejaknya masih bisa kita lihat sampai saat ini, dan itu juga yang ingin ditelusuri oleh proyek Reconstructing Spice Route in Indonesia ini. Dan karena itu ketika kami menemukan ada tulisan dari Pak Abdurrahman Hamid tentang jalur rempah, ini kemudian menjadi salah satu
bahasan yang mungkin bisa menjadi salah satu tema dalam workshop nanti. Jadi ini juga menjadi salah satu bentuk inisiasi sejauh mana ketertarikan rekan-rekan peneliti yang ada di BRIN sendiri, di PMB, di PSH maupun di BRIN, dan jejaring BRIN ya, yang sudah biasanya setia menjadi partisipan di kegiatan forum diskusi budaya ini. Jadi kami sangat menantikan diskusi-diskusi yang hangat dan menarik tentang tema jalur rempah ini secara khusus dan secara umumnya tentang isu-isu budaya bahari juga. Dan tentunya ini semoga menjadi salah satu awal ya bagi kolaborasi-kolaborasi ke depan terkait tema ini. Akhir kata saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator nanti Mas Jalulintang, kemudian host Mas Purwadi, dan teman-teman yang berada di belakang layar ya, ada Luis, ada Mbak Halimah, ada Mbak Imelda, dan ada Mas Terry sebagai pelaksana. Dan juga kepada para peneliti PMB BRIN, semoga tetap produktif dan selamat berdiskusi. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Purwadi, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Lilis. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk acara berikutnya adalah sesi presentasi dan diskusi yang akan dipandu oleh Pak atau Mas Jalu, seperti itu. Mas Pur, foto bersama dulu ya. Oh ya, sebelum ini dimulainya diskusi, mohon Bapak Ibu sekalian untuk membuka videonya, kita akan foto bersama seperti itu. Kepada mungkin mohon dibantu untuk host untuk memfotonya seperti itu. Oke, silahkan mungkin di apa-apa mungkin. Hostnya Mas Pur, tolong dipandu. Oh ya, baik, sebentar. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 layar kalau di tempat saya. Baik, ini saya mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu. Sekarang ke halaman kedua, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Oke. Terus satu lagi ke halaman terakhir, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama, kami persilahkan waktu dan ruang Zoom kepada moderator Mas Jalu dan juga Pak Rahman Hamid, seperti itu. Terima kasih Mas Purwadi atas kesempatannya kali ini telah membicarakan acara ini untuk memoderatori acara ini. Mungkin sebelum kita memasuki presentasi dari Pak Abdul Hamid, saya akan perkenalkan dulu agar kita tahu bagaimana sosok beliau begitu yang akan mempresentasikan tulisan terakhir yang kebetulan juga terbit di Jurnal Masyarakat Budaya yang dikelola oleh PMB. Jadi Pak Abdurrahman Hamid ini merupakan dosen UIN Raden Inten dan beliau merupakan dosen pada bidang sejarah pada program studi sejarah peradaban Islam. Beliau menamatkan jenjang program sarjananya di Universitas Makassar, Sulawesi, kemudian meneruskan di Unhas di bidang antropologi dan S3-nya di Universitas Indonesia bidang ilmu sejarah.
Beliau telah melakukan banyak penelitian, salah satunya yaitu kota pelabuhan utama di jalur rempah, Makassar abad ke-16 sampai 17, yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Kemudian beliau juga pernah mengajar di berbagai kampus, yang salah satunya sekarang di UIN Raden Inten Lampung. Terbitan-terbitan karya ilmiahnya juga banyak. Jika saya sebutkan satu-satu mungkin akan menyita banyak waktu. Hingga saya akan sebutkan beberapa saja, seperti contohnya jaringan pelayaran Mandar di jalur rempah Nusantara tahun 1900 sampai 1942. Kemudian pengantar buku pelayaran dan perniagaan rempah di kawasan Teluk Tomini, karya Alex C. Ulain. Kemudian artikel jurnal ada pelayaran lintas Selat Makassar, perkembangan jaringan maritim Mandar dalam era revolusi pada jurnal Abad tahun 2018, dari Paku sampai Suremana, sejarah batas selatan dan utara Mandar di jurnal Pangadereng 2018, dan terakhir yaitu di JMB yang pada kesempatan ini akan dipresentasikan oleh Pak Abdul Hamid, yaitu tentang Islamisasi dan jalur rempah di Nusantara. Mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja kita dengarkan paparan dari Bapak Abdul Rahman Hamid, yang kemudian nanti kita akan sambung dengan diskusi. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan ke Pak Abdul Rahman Hamid. Oke, baik. Apa suara saya bisa terdengar jelas? Ya, jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sungguh satu kehormatan dapat diundang dan bisa berbagi sedikit informasi terkait dengan apa yang sudah saya tulis pada Jurnal Masyarakat dan Budaya akhir tahun 2021 ya. Tentunya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Forum Diskusi Budaya, dan sekarang sudah seri yang ke-38 ya. Dan ya hari ini juga kapal KR Dewa Ruci yang menghibah jalur rempah tiba di Pelabuhan Makassar. Tapi saya tidak ingin membicarakan Makassar pada sesi-sesi yang lain ketika membicarakan jalur rempah. Saya akan memfokuskan untuk membicarakan artikel yang sudah terbit yang berkaitan dengan Samudra Pasai. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lilis Mulyani ya, atas kepercayaannya, dan tentunya salam hormat untuk para peneliti BRIN. Di sini saya melihat ada beberapa sahabat saya, ada Dr. Samsul Bahri, ada Dr. Ilham Deng Makelo, dan Dr. Imas Emalia, Dr. Wahyu Iriana, dan semua yang mungkin maaf tidak dapat saya sebutkan semuanya. Nah, tentu ini merupakan satu tema yang menarik bila sekarang kita sedang giat membicarakan soal jalur rempah. Seringkali dan dalam beberapa kesempatan memang membicarakan jalur rempah ini masih belum lama, saya boleh katakan belum sampai 10 tahun. Kita ramai-ramai membicarakan jalur rempah. Sebelumnya kita lebih ramai membicarakan soal jalur sutra. Ya. Dan jalur sutra begitu lama, tapi jalur rempah sendiri kurang lebih 10 tahun terakhir, dan diskusinya pun masih banyak menyorot soal tema yang sangat umum berkaitan dengan kolonialisme, aspek politik, jalur rempah, soal perdagangan. Seringkali kita mengabaikan aspek keagamaan yang menyertai jalur rempah. Padahal aspek ini
tanpa mengabaikan yang lain pun sangat penting di dalam memberi nafas bagi kehidupan di jalur rempah. Nah, untuk lebih sistematisnya paparan saya akan menampilkan beberapa slide ya. Sebetulnya kalau Bapak dan Ibu berkenan untuk membaca, boleh langsung melihat artikel saya di jurnal itu, tapi ya mungkin ada yang sudah sempat dan ada yang belum. Saya akan coba untuk menampilkan beberapa slide saja ya sebagai pengantar untuk diskusi nantinya. Apakah halaman slide saya sudah bisa kelihatan di layar? Belum, Pak. Belum ya? Ya, udah. Oke, baik. Terima kasih. Mas Jalul Lintang, sepertinya nama ini tidak asing setelah membicarakan jalur rempah. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih yang telah memandu sesi ini. Nah, topik yang saya coba kemukakan di dalam artikel saya di Jurnal Masyarakat dan Budaya itu adalah jalur rempah dan Islamisasi Nusantara. Dengan mencoba untuk melihat secara khusus bagaimana jaringan Samudra Pasai. Kalau judulnya tentu ada bayangan bahwa saya akan coba untuk menghubungkan antara jalur rempah dan Islamisasi. Bagaimana hubungan antara keduanya. Dan untuk melihat hubungan itu saya akan menghadirkan kisah atau pengalaman dari Samudra Pasai pada abad 13 sampai dengan abad ke-16. Ini merupakan era yang sangat penting dan terutama dalam sejarah Islam di Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat peta ya kurang lebih seperti ini petanya, saya ambil dari Phil. Posisi Samudra Pasai itu memang berada di pintu Selat Malaka kalau kapal berlayar dari Samudra Hindia. Ini memberikan peluang yang sangat besar bagi Samudra Pasai untuk tumbuh sebagai pelabuhan, kota pelabuhan, pusat kebudayaan yang sangat besar pengaruhnya nanti bagi perkembangan agama Islam di Nusantara. Nah, untuk itu saya coba akan menguraikan bahan ini di dalam beberapa bagian. Yang pertama mengantar, ya. Yang kedua adalah saya ingin mencoba untuk mengajak kita sedikit berpikir untuk menempatkan kronologi sejarah Indonesia dalam konteks ini adalah Samudra Pasai yang seringkali dalam sejarah Indonesia ditempatkan setelah era zaman Hindu Buddha. Nah, apakah memang kenyataannya seperti itu? Ini sekadar memantik diskusi nantinya. Lalu bagian yang ketiga, saya akan menguraikan mengenai untuk masuk pada bagian yang keempat mengenai jaringan Samudra Pasai di dalam Islamisasi dan perdagangan di Nusantara. Ibu dan Bapak sekalian, ada beberapa bahan yang saya gunakan untuk menulis artikel ini. Yang utama adalah Hikayat Raja-Raja Pasai yang sudah diterbitkan tahun 1960, atau juga sumber yang sama ditulis dan diterbitkan oleh Tengku Ibrahim Alfian berjudul Kronika Pasai. Dua-duanya sebetulnya sama, ya. Yang satunya masih menggunakan bahasa Melayu, satunya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam transliterasi naskahnya. Iya, gimana? Apa suara saya terdengar? Silahkan lanjut saja, Pak. Terdengar, Pak. Iya. Oke. Halo. Saya tadi mendengar suara, pikirnya ada konfirmasi. Oke, berikutnya saya juga menggunakan sejarah Melayu ya yang diedit oleh Newsdate yang terbit di tahun 1938. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah Hikayat Banjar ya, terutama untuk mengungkap bagaimana kehadiran orang-orang Pasai di pantai utara Jawa nantinya.
Dan ada juga babat karena Ibnu Battuta, catatan Ibnu Battuta yang pernah singgah di Samudra Pasai. Ini salah satu rujukan yang banyak dipakai oleh para penulis sejarah, terutama saat membicarakan mengenai Islam di Nusantara. Lalu ada catatan Tionghoa yang juga sudah diterbitkan dan sumber Portugis, yakni catatan dari Tom Pires. Terputus mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya. Bermasalah. Ini suara. Sudah masuk lagi. Ya. 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 Oke. Cek Bapak Abdul Rahman Wahid. Hamid. Suaranya. Maaf, Bapak. Oh, sorry. Ya. Oke, sudah terdengar? Ya, sudah terdengar jelas. Ya, mohon maaf ini kesalahan pada jaringan, bukan pada link Zoom yang kita gunakan. Oke, baik. Nah, sebagai pengantar untuk menjelaskan jaringan Samudra Pasai ini, ada satu pertanyaan ya yang saya pikir menjadi bahan diskusi di dalam kajian tentang sejarah maritim. Pertumbuhan dan perkembangan satu pelabuhan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor letak, jalur pelayaran, dan juga pelabuhan. Tetapi tidak banyak orang melihat atau menganalisis sejauh mana faktor agama berpengaruh terhadap tumbuh dan kembangnya sebuah pelabuhan. Nah, saya dalam hal ini berangkat dari satu pemikiran bahwa agama merupakan satu stimulus bagi pertumbuhan dan perkembangan pelabuhan di Nusantara dengan melihat kasus pada Samudra Pasai di abad 13 sampai dengan abad ke-16. Nah, seperti tadi sudah saya kemukakan pada bagian awal, ya ini sekadar catatan ringan saja dan pembuka untuk kita diskusikan lebih lanjut. Ketika membicarakan soal kronologi sejarah Indonesia, kalau kita lihat rentang abad ya, anggaplah dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-16, ya ini bukan berarti bahwa abad sebelumnya tidak penting, tapi saya ingin menunjukkan ini terutama dalam melihat konteks Sumatera dan lahirnya Samudra Pasai. Nah, kita melihat Sumatera itu sangat penting sekali dalam perkembangan agama. Kita tentu masih ingat ya pelajaran paling dasar ketika belajar sejarah bahwa pernah ada kerajaan Sriwijaya yang merupakan atau menjadi pusat pendidikan agama Buddha terkemuka di Asia Tenggara. Dan sebagaimana dicatat oleh Itsing yang pernah singgah di sana. Nah, lalu sesudah era Sriwijaya, kita juga kemudian melihat bagaimana di Sumatera tumbuh satu kota pelabuhan yang kemudian menjadi kesultanan, yaitu Samudra Pasai. Nah, yang menarik dari Samudra Pasai, mengapa saya tempatkan di dalam konteks kronologi, oleh karena di dalam buku-buku sejarah, baik buku sejarah nasional Indonesia maupun buku-buku pelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi, kita seringkali menerima begitu saja saat kronologis Samudra Pasai itu ditempatkan sesudah Majapahit. Ya, Samudra Pasai yang bercorak Islam dan Majapahit yang bercorak Hindu. Kita lihat sejarah nasional Indonesia sebagai contoh ya, dia menempati posisi jilid 2, sedangkan Samudra Pasai itu masuk pada jilid 3. Ini seolah-olah bahwa masa Samudra Pasai itu nanti sesudah zaman Majapahit atau sudah zaman Hindu. Padahal kalau kita lihat secara kronologis, sesungguhnya era Samudra Pasai dan Majapahit itu adalah era yang sama antara rentang abad 13 sampai dengan abad ke-16. Nah,
Jadi tentunya pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan bahwa semoga ini tidak dilanjutkan atau tidak diwariskan, bahwa periodisasi Samudra Pas itu sesudah zaman Majapahit. Kita harus menempatkan ini sesuai dengan konteks waktu pada saat itu. Nah, nanti kita akan lihat karena dua pusat agama ini, pusat politik ini di kawasan yang berbeda di era yang sama, ini akan mempengaruhi hubungan antara kedua. Satu pusat Islam dan satu pusat agama Hindu tentunya. Nah, lalu secara khusus kita coba melihat bagaimana jalur rempah dan Islamisasi. Nah, membicarakan jalur rempah, ya, sebetulnya jenis rempah itu sangat banyak, ya. Ada 80-an kurang lebih atau malah lebih 100. Tapi dalam beberapa studi yang sudah dilakukan oleh para peneliti, bahwa ada 3 jenis rempah yang paling besar pengaruhnya di dalam arus sejarah global, yang ada cengkih dan pala. Nah, maka ketika membicarakan jalur rempah pada masa kejayaan perdagangan rempah, 3 komoditas ini selalu menjadi rujukan. Nah, ketika jalur rempah diperbincangkan, orang Sepertinya jaringan hilang lagi. Kita tunggu sebentar. jaringan jantar. Saya mungkin sambil menunggu, jika waktu presentasi dari Bapak Abdul Hamid ini, para rekan-rekan mempunyai pertanyaan bisa langsung ditulis di chat sambil mendengarkan presentasi. Jadi, kelihatan lagi? belum, Pak. Mohon maaf. Apa Pak Abdurrahman Hamid sudah masuk? Ya, sorry, ini ada sedikit gangguan jaringan di tempat saya, ya. Ya, saya ambilkan lagi. Sorry, mohon maaf, Mas Jalu, udah kelihatan Ya, di layar? sudah, Pak. Sudah. Oke, Sudah baik. terlihat kembali. Oke, baik. Nah, ketika membicarakan jalur rempah, setidaknya ada 4 dimensi atau 4 aspek yang selalu menjadi perhatian kita. Yang pertama, jalur rempah berkaitan dengan pelayaran, ya, di jalur pelayaran. Yang kedua, jalur rempah sesungguhnya adalah jalur perdagangan, ya, perdagangan komoditas rempah dan juga komoditas yang lain. Dan jalur rempah juga mengandung unsur atau unsur Islamisasi atau penyebaran agama, ya. Sebetulnya Kristenisasi pun juga seperti itu, mengikuti jalur rempah. Lalu yang lebih banyak diperbincangkan dari dulu, ya, jalur rempah selalu dikaitkan dengan politik atau ekspansi kekuasaan, atau lebih tepatnya ketika kita menyebut imperialisme dan kolonial. Konteks lebih lanjut, ketika kita membicarakan mengenai tumbuh kembangnya satu pelabuhan, kota pelabuhan, tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah angin musim. Dalam peta pelayaran di Asia Tenggara, nampak bahwa Selat Malaka itu menjadi titik head perhentian dan titik putar bagi angin muson. Dan itu membuat aktivitas pelayaran dan perdagangan ketika tiba di Selat Malaka, maka kapal-kapal itu dipaksa untuk berhenti, ya, dan selanjutnya menunggu masa angin musim berikutnya untuk melanjutkan pelayaran. Nah, kondisi ini memberikan peluang bagi kawasan Selat Malaka
dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sana, kemudian tumbuh sebagai satu pusat aktivitas ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kekuasaan tentunya. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah soal teknologi perkapalan, karena memang pada masa itu aktivitas pelayaran masih bergantung pada angin mesin dengan teknologi kapal yang sederhana, yang tidak memungkinkan satu pelayaran bisa dilakukan sekaligus dalam jarak yang sangat jauh. Nah, itu. Lalu juga faktor yang lain yang berpengaruh adalah pola perdagangan. Ada sistem emporia, ya. Ini saya kutip dari KN Chowdhury yang selalu menyebutkan soal sistem emporia, bahwa perdagangan itu dilakukan secara berantai dari satu pusat perdagangan emporia ke emporia yang lain, dan emporia-emporia inilah yang nantinya tumbuh menjadi kota pelabuhan, menjadi emporium, menjadi imperium. Nah, mengapa Islam penting untuk diperbincangkan berkaitan dengan jalur rempah, terutama di dalam konteks sejarah Indonesia? Saya coba untuk mengutip atau memperlihatkan yang modern. Karya ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa zaman modern dalam sejarah Indonesia itu dimulai dengan kedatangan Islam. Ya, setidaknya dari komposisi buku ini nampak jelas. Saya ingin memperlihatkan itu. Barulah kemudian kedatangan bangsa Eropa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi faktor Islam itu sangat penting sebagai awal zaman modern dalam sejarah Indonesia. Lebih lanjut, Islam pun dalam studi antara lain dilakukan oleh Dimas Lombard itu ditempatkan sebagai atau dianggap sebagai stimulus perubahan. Tentu dalam banyak hal, terutama kita bisa menemukan gagasan Dimas Lombard itu pada buku Nusa Jawa Silang Budaya jilid 2. Nah, sekarang kita coba melihat secara khusus konteks Samudra Pasai. Apa yang sebetulnya terjadi dengan Samudra Pasai sebelum Islam? Nah, kalau saya merujuk pada hikayat Raja-Raja Pasai atau Kronika Pasai, nampak bahwa kerajaan ini bermula di pedalaman yang didirikan oleh Meurasilu, ya, sekitar paruh kedua abad ke-13. Nah, dalam perkembangannya, seiring dengan ramainya aktivitas perdagangan dan pelayaran di pesisir Sumatera bagian utara, memperluas orientasi kerajaan samudra ke daerah pesisir dengan membuka atau mendirikan kerajaan Pasai. Lalu dalam perkembangannya, baik kerajaan samudra maupun kerajaan Pasai, samudra di pedalaman dan Pasai di pesisir, keduanya berada di bawah kuasa Raja Meurasilu. Makanya di dalam literatur seringkali kita menemukan penulisan Samudra Pasai itu ada menggunakan kata penghubung, ya. Jadi disebutnya Samudra Pasai, bukan Samudra dan Pasai. Ya, mungkin karena faktor kedwitunggalan kurang lebih seperti itu, bahwa Pasai adalah kerajaan pesisir yang mengembangkan perdagangan maritim, sedangkan Samudra adalah kerajaan pedalaman yang berorientasi agraris. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa perkembangan Samudra Pasai itu merupakan buah dari perpaduan antara potensi agraris dan potensi maritim. Ya, mungkin lebih tepatnya kalau kita sekarang menggunakan konsep tanah air. Gitu. Nah, Samudra Pasai pernah melakukan hal semacam itu. Nah, lalu sebagai satu pelabuhan yang seringkali disinggahi oleh para pedagang-pedagang Muslim, terutama dari India, nampak dengan jelas bahwa kalau kita merujuk pada hikayat Raja-Raja Pasai, saya pun ketika mencermatinya juga cukup menarik. Nampak bahwa keberadaan Samudra Pasai itu sudah dikenal sejak zaman Nabi. Ini menurut hikayat, tentunya kita tidak dapat menerima 100% informasi dari hikayat ini. Tapi yang pasti ini menunjukkan pada kita bahwa ada satu ingatan, ya, yang sudah tercipta atau diciptakan berkaitan dengan Samudra Pasai dan hubungannya dengan asal mula agama.
dalam hikayat itu disebutkan bahwa pada satu masa Raja Maurasilu bermimpi bertemu dengan Nabi, ya. Lalu dalam mimpi itu kemudian ia diislamkan, lalu namanya Marasilu ditambahkan dengan gelar Darul Islam. Nah, ini adalah pengenalan awal bagaimana Samudra Pasai. Lalu sesudah mimpi itu menurut hikayat ini barulah kemudian datang seorang penganjur agama yakni Syekh Ismail bersama dengan Sultan atau Fakir Muhammad dan putranya yang berasal dari Malabar. Nah, dengan demikian sebetulnya orang yang giat di dalam memperkenalkan agama Islam merujuk pada hikayat Raja-Raja Pasai itu yang pertama Ismail dari Mekah, dari India bagian selatan. Nah, mereka ini berlayar Jalu kalau ada kendala langsung dikomunikasi biar jelas penjelasannya nggak putus. Oke, Mbak. Mungkin Pak Abdurrahman Hamid tidak usah on cam biar tidak terlalu berat. Iya, betul. Di-share aja kalau nggak slide-nya. Biar Mas Jalu yang share gitu, mungkin jadi co-host. Baik, kita tunggu sebentar, Mbak. Kalau dari panitia punya materinya, Mbak, biar saya bantu ini. Kalau dari co-host. Terjadi, saya lanjutkan. Mungkin tidak usah open cam, Pak, biar tidak terlalu berat koneksinya. Gimana? Tidak usah open cam biar koneksinya tidak terlalu berat. Tidak. Oh, oke. Oke. Ya, baik. Ya, saya ulang. Baik. Nah, setelah tadi saya memperkenalkan bagaimana proses pengislaman Raja Samudra Pasai, Marasilu, lalu pada bagian selanjutnya di artikel ini saya menjelaskan mengenai jaringan pelayaran dan perdagangan. Tadi kalau kita lihat kisah kedatangan Syekh Ismail dan Fakir Muhammad, Syekh Ismail dari Mekah, kemudian Fakir Muhammad dari India, sebetulnya itu merupakan konsekuensi dari sistem emporia yang berkembang di Samudra Hindia pada saat itu. Yang tadi sudah saya terangkan bahwa pelayaran itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Maka ketika Syekh Ismail berlayar dari Mekah, dari Arab, ya, dia tidak langsung bisa tiba di Samudra Pasai di Asia Tenggara, tetapi terlebih dahulu singgah ke India. Terutama ada sejumlah pelabuhan penting di India bagian selatan, dalam hal ini adalah Malabar, ada Bengal, Gujarat, Bombay, dan seterusnya. Nah, tentu ini merupakan satu bagian penting. Jadi, ketika kita ingin mendiskusikan mengenai kedatangan Islam di Nusantara, memang kita akan selalu terbawa di dalam argumentasi bahwa agama ini datang dari Arab, agama ini datang dari India. Sebetulnya itu tidak mesti harus didebatkan secara sengit dan tanda kutip kalau kita bisa menempatkan berlaku di Samudra Hindia dan Teluk Bengal pada masa itu. Nah, lalu bagaimana dengan jaringan Samudra Pasai sebetulnya yang terbangun pada era ini? Saya coba di dalam artikel ini menampilkan ada 3 pola jaringan yang terjalin dari Samudra Pasai. Yang pertama adalah jaringan dengan India, yang saya sebutnya dengan jaringan agama dan ya,
maksudnya apa Putus-putus Pak suaranya Pak. Jaringan ini, suara saya putus-putus ya. Ya, kalau bisa Hmm. PPT-nya serahkan aja ke Jalu nanti biar bisa di sananya lebih ringan gitu. Supaya nggak putus-putus. Sudah, oke. Ya, mungkin bisa dikirim Gimana? ke saya, Pak, Mungkin bisa di materinya. share di ya, Oh, oke, di chat. oke. Oke, biar saya bantu untuk menampilkan presentasinya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, Pak Tiri ya. Bagaimana, Pak Hamid? Jadi jaringan nggak bagus. Ya, mungkin kita tunggu sebentar ya, Pak. Ya, sorry, saya mohon maaf banget nih, ini di luar dugaan semula jaringan akan terganggu seperti ini. Pak Tiri ya, mudah-mudahan bisa dibantu di bagian sana. Pak, slide-nya dikirim ke siapa Pak? Pak Tiri. Terry, sebentar. Tiri, ya. Loncat. Baik. Ini biasanya bagus nih jaringan kok, tiba-tiba hari ini ada gangguan. Oke, saya lanjut ya. Mudah-mudahan Oke, sambil bisa ini ya. lanjut, iya, Pak. Oke, baik. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon maaf atas kendala teknis ini. Nah, pola jaringan India keagamaan dan peniaga. Nah, salah satu catatan penting yang bisa kita lihat dan itu berdasarkan pada disebutkan bahwa hubungan antara Samudra Pasai dengan Terputus lagi sepertinya. Mas Terry sudah mendapat kiriman PPT-nya, Mas? Ini bisa dibantu untuk share PPT. Sambil menunggu rekan-rekan yang baru masuk, mungkin bisa mengisi absen atau daftar hadir di tautan link. Coba saya mungkin akan pindah tempat dulu ya, mungkin dalam 5-10 menit ini mencari lokasi. Nggak usah Pak, biar di situ aja sebentar lagi.
Oke. Karena kalau 10 menit itu terlalu lama. Mungkin bisa tanpa PPT dulu juga nggak Tanpa apa-apa. PPT aja boleh. Baik, boleh. Ya, bentar. Oke. Nah, baik, saya coba lanjutkan ya. Jadi pola yang pertama itu adalah pola India ya. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana hubungan Samudra Pasai dengan India itu nampak pada kesamaan mazhab. Ini sebetulnya berdasarkan pada catatan Ibnu Battuta ya. Jadi Ibnu Battuta pernah singgah di Samudra Pasai dan juga pernah bertemu utusan Samudra Pasai di New Delhi di India sana. Dan dari catatan itu juga bahwa ada kesamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam yang ada di India Selatan dengan umat Islam yang ada di Samudra Pasai, yakni mazhab Syafi'i gitu ya. Nah, ini satu catatan penting untuk melihat pola ini. Lalu pola yang kedua atau jaringan yang kedua itu adalah antara Samudra Pasai dengan Cina. Namun berbeda dengan India, hubungan dengan Cina ini lebih banyak bersifat ekonomis ya, kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Lalu bagian yang ketiga, ya, jaringan yang ketiga saya persingkat ya agar nanti bisa dilanjutkan dalam sesi diskusi, adalah jaringan antara Jawa dengan Samudra Pasai. Samudra Pasai dengan Jawa. Nah, seperti tadi saya katakan dengan Majapahit, maka yang terjadi adalah tentu tidak dalam posisi hubungan yang harmonis pada kenyataan serangan ekspansi terhadap Samudra Pasai. Ini tentu dapat dipahami. Suara terputus-putus, Pak. Putus lagi. Atau mungkin nanti kita tidak menggunakan PPT, jadi kita mendengarkan paparan saja. Karena kendala jaringan, jadi mohon maklum para rekan-rekan. Minta izin nenek moyang gua. Ngomongin kerajaan. Menarik materinya. Aduh. Ya, nanti materi kami akan share di chat, jadi mungkin para rekan-rekan bisa melihat teknologi yang pribadi. Ya. Oke, baik. Sorry, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Oke, pada bagian berikutnya yang hubungan dengan Jawa mungkin dapat ditampilkan di layar. Nah, jaringan antara Samudra Pasai dengan Jawa ini sangat penting ya. Dan ini juga terkoneksi dengan jaringan dengan Cina dan juga India karena Samudra Pasai merupakan satu pelabuhan di mana para pedagang-pedagang dari Jawa itu seringkali datang ke Samudra Pasai, lalu di sana mereka berinteraksi dengan pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Nah, ini pengenalan awal, lalu dalam perkembangan selanjutnya ketika Majapahit memuncak kekuasaannya, lalu melakukan ekspedisi terhadap Samudra Pasai, yang menarik dari proses ini ya adalah bahwa ternyata setelah Samudra Pasai dikuasai atau ditaklukkan oleh Majapahit, pasukan Majapahit menurut hikayat membawa sejumlah orang-orang Muslim Pasai ke Jawa. Dan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal terbentuknya komunitas Muslim di pantai utara Jawa. Nah, kita bisa melihat proses diaspora Muslim Pasai di Jawa. Dalam artikel ini saya jelaskan dalam 2 tahap. Ya, tahapan pertama ketika Majapahit melakukan ekspedisi, sedangkan tahapan kedua itu ketika Malaka ketika Portugis menguasai Malaka, lalu kemudian menganeksasi Samudra Pasai di
tahun 1521. Sekali lagi terjadi gelombang diaspora Muslim Pasai menuju ke Jawa. Dan salah satu tokoh yang muncul di gelombang kedua ini adalah Fathahillah dan seterusnya. Nah, ini akan besar sekali pengaruhnya bagi perkembangan Muslim di pantai utara Jawa. Dan kalau kita melihat bahwa kalau begitu memang kontribusi Samudra Pasai sangat besar artinya bagi perkembangan komunitas Muslim di pantai utara Jawa. Oke, bisa dilanjut ke slide terakhir ya, biar nanti kita masuk ke sesi diskusi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, pada akhirnya dari uraian saya tadi dapat kita mengambil satu catatan penting. Yang pertama adalah bahwa Islam menjadi stimulus bagi pertumbuhan kota pelabuhan Samudra Pasai. Ya, ini sebetulnya kalau kita bandingkan dengan Malaka sebelum menerima Islam itu sangat lebih jelas sekali bahwa pedagang-pedagang Muslim dari kawasan barat itu lebih memilih singgah ke Samudra Pasai dibandingkan dengan ke Malaka. Alasannya sederhana karena Samudra Pasai sudah menganut Islam dan pedagang-pedagang yang datang itu kebanyakan adalah orang-orang Islam. Pada saat yang sama Malaka masih menganut agama Hindu atau Buddha. Yang kedua, paparan ini juga atau artikel ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Samudra Pasai memberikan kontribusi penting bagi perkembangan jaringan maritim dan Islamisasi di Indonesia, terutama dalam rentang abad 13 sampai dengan abad ke-16. Saya pikir itu sebagai pengantar diskusi kita ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila jaringan sempat terganggu ya, dan itu juga cukup mempengaruhi alur presentasi yang saya sampaikan. Saya kira cukup sampai di sini, Mas Jalu. Kita boleh lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih. Oh, mantap. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman Hamid atas presentasinya. Seperti yang sudah dipresentasikan Bapak Hamid, bahwa ternyata jalur lempah itu bukan hanya membawa pengaruh pada sisi ekonomi, politik, tapi juga pada sisi yang lain, seperti mulai berkembangnya Islam di Nusantara ini tidak lepas dari pengaruh dari jalur sutra. Sangat menarik bahwa gambaran kita selama ini adalah bahwa jalur rempah sangat erat kaitannya dengan kolonialisasi, dengan para penjajah yang datang ke Indonesia, namun ini justru sebaliknya, kita melihat dari sisi bagaimana kemudian Islamisasi itu juga berperan dalam perkembangan jalur rempah. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin saya akan buka forum diskusinya. Saya akan membuka 3 penanya terlebih dahulu. Yang pertama Pak Samsul Bahri. Silakan. Mungkin ada penanya lain bisa diangkat present. Kemudian nanti setelah Pak Samsul Bahri ada Pak M. Baihaqi. Ini satu lagi. Yes. Oke, baik. Henry, Mbak Imelda. Untuk Pak Samsul Bahri, silahkan kami persilakan. Terima kasih Pak Jalu. Makasih untuk Pak Abdurrahman Hamid, pemateri sahabat saya lama di Makassar, tapi dia berhijrah ke Lampung. Saya kira menarik ini kita berbicara tentang jalur rempah ini apa namanya, ini topik ini hampir setiap bulan ini disuarakan di seminar-seminar. Saya kira mungkin saya juga nggak tahu, saya bukan orang sejarah yang nggak tahu kenapa ini menjadi sangat penting. Malah ini ada kegiatan kebudayaan ini, ada yang muhibah jalur rempah yang dari Surabaya sampai ke ujung timur, Ambon, ini sudah sementara berlangsung. Saya nggak tahu juga Pak Rahman Hamid kok nggak ikut, biasanya jadi pemandu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa justru agama menjadi menjadi sorotan dalam kegiatan seminar hari ini? Padahal menurut saya kalau berbicara jalur rempah yang menjadi penting menurut saya, apakah ketika melakukan perdagangan persinggahan di pelabuhan tentu ada aktivitas lain yang terkait, mungkin ada pembangunan baru, pemukiman baru masyarakat di sana, sehingga bagaimana kira-kira agama yang dilakukan menjadi prioritas, padahal
ketika kita melakukan perjalanan dari taruhlah persinggahan di pelabuhan, pastikan yang dilakukan pertama itu perdagangan, karena yang dibawa itu kan rempah kemana dari Ambon sampai ke ujung barat itu pasti rempah, pasti ada tempat persinggahan. Yang selalu diceritakan itu kan pelabuhan, tidak pernah menceritakan saya lihat ada pemukiman baru, apalagi pemukiman Islam yang dibicarakan dalam seminar ini. Kira-kira bagaimana persoalan ini Pak Abdul Rahman, kita lihat secara global. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kemudian untuk penanya kedua, Pak M. Baihaqi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Saya Baihaqi dari alumni Ilmu Sejarah Universitas Airlangga. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan paparan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, sejauh dari penelitian Bapak Abdurrahman ini tentang jalur rempah, dan tadi memposisikan atau mempersoalkan masalah pengaruh agama di dalamnya, bagaimana pendapat Bapak tentang seberapa signifikan pengaruh Islamisasi yang dibawa oleh para pendakwah dari India, Cina, ataupun Arab itu sendiri dalam percaturan perdagangan atau di jalur rempah itu? Apabila merujuk dari sumber-sumber yang mungkin telah Anda temukan dan telah Anda investigasi, seberapa kuat atau mana yang paling kuat pengaruh Islam di Nusantara ini khususnya, mungkin dalam konteks Samudra Pasai? Apakah yang paling kuat itu adalah Islam dari Arab atau Cina atau India Gujarat itu sendiri, atau justru ada anasir lain dari Cina itu sendiri? Itu yang tadi saya sempat penasaran gitu. Kemudian yang kedua, apabila ada pengaruh atau hubungan perdagangan yang pasti cukup lama, tentunya juga menimbulkan akulturasi budaya. Ada beberapa gaya atau langgam arca yang ada di Nusantara diidentifikasi sebagai langgam arca dari India Selatan, misalnya seperti itu. Ada beberapa ciri-ciri arsitektur percandian di Nusantara itu sangat terpengaruh dengan tradisi Hindu yang ada di India. Nah, kalau berbicara konteks dengan konteks yang Bapak bicarakan pada hari ini, seberapa jauh pertukaran atau akulturasi budaya itu bisa tampak hingga kini? Mungkin bisa kita lihat hingga kini itu apa? Atau mungkin ada peninggalan-peninggalan artefak yang bisa memperlihatkan adanya akulturasi budaya itu. Yang terakhir atau yang ketiga adalah saya ingin tahu pendapat Bapak bagaimana seberapa jauh intervensi politik Majapahit pada waktu itu sehingga sangat mempengaruhi perspektif kita yang selama ini ternyata terputus sepertinya, Bapak Ibu. Ya, sepertinya terputus. Saya pikir punya saya yang terputus. Ya, maaf. Begitu tadi pertanyaan saya. Semoga bisa dipahami, Bapak Rahman Hamid. Yang terakhir tadi, Mas, sempat terputus yang intervensi Majapahit. Iya, saya ingin tahu pendapat Bapak atau mungkin yang sudah Bapak temukan tentang fakta seberapa jauh kekuatan politik Majapahit pada waktu itu sehingga mempengaruhi perspektif kita hingga saat ini jika Samudra Pasai itu tidak lebih besar daripada Majapahit atau bahkan Samudra Pasai itu eksisnya itu di zaman yang berbeda. Padahal kan menurut pemaparan Pak Rahman tadi adalah sama gitu loh. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Imelda, apakah masih ada di... Ya,
Silakan Mbak Imelda. Kalau mendiskusikan tentang pertemuan antar masyarakat, sebagai peneliti bahasa saya ingin tahu di situ bagaimana apa ya? Mungkin bahasa antara Melayu ya, tetapi bagaimana dengan bahasa-bahasa yang bertemu di titik-titik itu? Apakah ada bahasa-bahasa yang berkembang dan ada juga yang tergeser? Mungkin bagaimana kondisinya gitu? Saya ingin tahu pada waktu itu. Mungkin Bapak ada datanya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Imelda. Mungkin langsung saja Pak Abdul Hamid menanggapi. Ya, Dari baik. 3 penanya ada 5 pertanyaan. Silakan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Jalu ya. Nanti sebentar untuk pertanyaan dari Ibu Imelda saya minta disampaikan lagi karena tadi pas di bagian itu saya terputus lagi ya, terputus lagi. Baik. Oke, nah pertama terima kasih kepada Dr. Samsul Bahri, ya, sahabat saya yang juga punya concern terhadap jalur rempah ya, terutama di Indonesia Timur. Nah, begini, mengapa saya mencoba untuk menghadirkan atau lebih menyorot aspek agama di dalam membicarakan jalur rempah, karena aspek ini hampir terabaikan di dalam pembicaraan mengenai jalur rempah. Ya. Nah, padahal faktanya saya ambil contoh dan saya coba membandingkan pada kasus Samudra Pasai berdasarkan pada sumber-sumber sejarah Melayu maupun hikayat Pasai, ini paling mudah kita lihat ketika Malaka sebelum Islam dan Malaka setelah menerima Islam. Sebelum Malaka menerima Islam, para pedagang-pedagang Muslim dari India itu lebih senang memilih untuk berdagang di Samudra Pasai. Ya. Alasannya sederhana sebetulnya, karena selain ada kepentingan perdagangan, juga ada kedekatan emosional antara para pedagang dengan para pedagang yang datang dengan penduduk setempat. Nah, kedekatan agama ini menjadi salah satu hal yang ikut mempengaruhi interaksi di dalam hubungan sosial, hubungan ekonomi, dan juga hubungan politik antara Samudra Pasai dengan yang lain. Disebutkan bahwa beberapa kali Raja Malaka meminta kepada Raja Sultan Samudra Pasai agar mengarahkan para pedagang pun juga singgah di Malaka. Tetapi Sultan Samudra Pasai tidak memberikan kebebasan dalam pengertian bahwa dia mengatakan boleh saja saya membantu menyampaikan kepada para pedagang itu untuk datang ke Malaka dengan satu syarat, Anda menganut Islam. Jadi itu pernyataan ditegaskan seperti itu. Kalau Anda menganut Islam, setelah Anda seiman dengan para pedagang ini atau dengan kami, Pasai, barulah hubungan itu bisa dibuat sedemikian eratnya. Nah, ini satu bukti yang paling besar sekali pengaruhnya. Dan juga kalau kita lebih atau kembali ke era sebelumnya, pilihan Marasilu atau Sultan Malik Soleh menerima Islam, saya pikir ini bukan pilihan begitu saja. Dia melihat bahwa di pantai, di pesisir Sumatera bagian utara, di wilayah Samudra Pasai, itu telah banyak pedagang-pedagang Muslim yang beraktivitas di sana. Nah, salah satu cara untuk menarik perhatian mereka untuk tetap beraktivitas dan menjalin hubungan dengan dia adalah dia mencoba untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang seiman dengan para pedagang-pedagang itu. Walhasil, setelah Marasilu menerima Islam dan bergelar Sultan Malik Soleh, aktivitas perdagangan Samudra Pasai itu semakin lama semakin ramai. Nah, ini membuat pada tahap awal Malaka tidak bisa menandingi Samudra Pasai. Itulah sebabnya kemudian Malaka mencoba untuk mempengaruhi Samudra Pasai agar mengalihkan aktivitas pedagang-pedagang Muslim itu ke Malaka. Jadi faktor agama sangat penting. Kalau kita coba perluas lagi horizon ini pada kasus di Nusantara, tumbuh kembangnya pelabuhan di Nusantara juga tak lepas dari penerimaan agama Islam. Saya ambil contoh ya, karena kebetulan Pak Samsul Bahri ada di Makassar, saya ingin mengambil contoh kasus Makassar. Sebelum Makassar menerima Islam, ya,
perkembangan Makassar itu tidak sepesat setelah menerima Islam. Beberapa bukti yang bisa kita rujuk dari perkembangan Makassar misalnya adalah setelah Makassar menerima Islam, penguasa Makassar kemudian mendeklarasikan politik laut bebas, mare liberum, dan politik pelabuhan bebas. Kebijakan itu tidak ada sebelum Islam. Ya. Jadi Islam itu kemudian mempengaruhi kebijakan politik, dan sejak Makassar menerapkan politik laut bebas, Makassar tumbuh menjadi pelabuhan internasional. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, Islam juga menginternalisasi di dalam hukum pelayaran dan perdagangan amanagaba. Nah, ini merupakan tonggak-tonggak dari peradaban maritim Sulawesi Selatan pada masa itu. Jadi pengaruh Islam sangat kuat. Tetapi sekali lagi, selama ini orang tidak menaruh perhatian pada aspek keagamaan dalam konteks perkembangan peradaban maritim di Nusantara. Orang selalu melihatnya sebagai suatu fenomena perlayaran, perdagangan semata. Padahal aspek agama menjadi sangat penting sekali, gitu ya. Oke, itu ya. Soal pembentukan komunitas, saya pikir ya itu tetap mewarnai perkembangan kawasan di jalur rempah. Sebab kalau kita menempatkan pembentukan komunitas di dalam sejarah Islam, itu kita akan menemukan 3 pola. Pola yang pertama adalah pola pengenalan terhadap kawasan pesisir atau jalur-jalur pelayaran. Lalu yang kedua adalah terbentuknya komunitas Muslim di kota-kota pelabuhan, dan yang ketiga adalah diterimanya Islam sebagai agama kerajaan yang membuat perubahan politik dari kerajaan menjadi kesultanan. Dan sekali lagi spirit Islam sangat kuat sekali di dalam proses itu. Kalau kita belajar pada kasus Samudra Pasai, kita lihat contoh pada Demak atau kemudian pada Banten dan juga pada Makassar, gitu ya. Ini beberapa contoh aja yang saya kemukakan. Oke, saya kira itu dari Pak Dr. Samsul Bahri. Nanti kalau ada yang ingin direspon, silakan setelah saya memberikan penjelasan. Lalu yang berikutnya dari Mas Baihaqi tadi ya, soal mana yang lebih kuat antara pengaruh Arab, India maupun Cina di dalam perkembangan jaringan Samudra Pasai, terutama dalam hal agama. Saya berdasarkan sumber-sumber yang ada menemukan bahwa pengaruh India jauh lebih kuat. Ini ditandai dengan kesamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam yang ada di Samudra Pasai dan juga yang dianut oleh raja-rajanya dengan yang terjadi atau dengan umat Islam yang ada di India Selatan, terutama dari Malabar. Ya, karena memang seperti tadi saya katakan, hubungan ini sangat erat sekali. Dan perlu saya tambahkan bahwa rempah yang dikenal di Samudra Pasai, yakni lada, itu sebetulnya adalah komoditas yang didatangkan dari India Selatan, dari Kerala, ya, dari Malabar. Nah, rempah-rempah ini dibawa oleh para pedagang-pedagang itu. Jadi pedagang ini membawa rempah, lalu kemudian dibudidaya di Samudra Pasai, lalu kemudian berkembang di wilayah lain di Nusantara. Jadi Samudra Pasai itu sebetulnya selain menjadi pintu masuknya rempah jenis lada, juga menjadi pintu masuknya agama Islam. Makanya menempatkan Samudra Pasai dalam hal ini, kita tidak akan lepas dari konteks perdagangan dan agama dan perdagangan. Jadi bagi saya ini dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, keduanya saling melengkapi. Kira-kira gitu, Mas Jalo. Soal tinggalan material yang ditanyakan tadi oleh Mas Baihaqi, ya, dari hasil-hasil penelitian arkeologi yang sudah dilakukan, nampak ada kesamaan batu nisan, ya, nisan yang ada di Samudra Pasai dan batu nisan yang ada di India. Inilah juga yang menjadi salah satu argumentasi para ahli yang menyebutkan adanya hubungan antara Samudra Pasai dengan India. Tapi di balik peninggalan material itu, saya sebetulnya lebih cenderung pada kesaksian yang dibuat oleh Ibnu Batutah yang memang pernah singgah di Samudra Pasai pada masa Sultan Malik Az-Zahir, Sultan kedua Samudra Pasai, dan dia menceritakan bahwa perilaku keagamaan orang Muslim dan Sultan di Samudra Pasai itu sama dengan apa yang dia lihat pada saat berada di India. Nah, ini jauh lebih kuat, karena itu diperkuat lagi dengan tinggalan material yang memang sudah
dikaji oleh para peneliti terutama arkeologi. Nah, soal yang ketiga, intervensi Majapahit atau pengaruh Majapahit begitu kuat, ya memang ini satu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri ya. Memang secara politik Majapahit jauh lebih besar dan itu dapat dibuktikan dengan berbagai sumber yang sudah ditunjukkan. Tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwa Samudra Pasai lebih besar dari Majapahit dan atau sebaliknya. Tapi yang penting adalah dalam konteks kronologi bahwa keduanya ini pernah berada di era yang sama. Tetapi ironis menurut saya ketika kemudian disampaikan, ditulis, dinarasikan, seolah-olah Samudra Pasai ditempatkan sesudah Majapahit. Bagi saya itu problem. Soal Majapahit besar, Samudra Pasai kecil atau sebaliknya itu urusan berikutnya. Tetapi secara kronologis kita harus mampu menempatkan ini sesuai dengan konteks waktunya. Gitu ya. Tentu Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan pusat dakwah agama Islam. Majapahit menjadi pusat perdagangan dan juga pusat dakwah agama Hindu. Ini dua hal yang berbeda. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita baca di Hikayat Raja-Raja Pasai, ini menarik sekali. Bagaimana upaya Raja Majapahit untuk menarik Samudra Pasai di dalam sistem kekuasaannya. Ya. Tapi agak romantis kisahnya sebetulnya. Mas Jalo ini bisa dibuatin cerita yang menarik. Begini, jadi menurut Hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan bahwa seorang putri Majapahit, ya, putri dari Raja Majapahit itu jatuh cinta pada putra Sultan Pasai. Nah, yang pada akhirnya dalam hikayat itu disebutkan putri ini membawa pasukan Majapahit yang banyak dengan kawalan pasukannya dengan perahu yang cukup banyak lalu berlayar menuju ke Samudra Pasai dengan satu niat ingin meminang putra Sultan Pasai. Tetapi apa yang terjadi sebelum rombongan putri Majapahit tiba di Samudra Pasai, putra Sultan Pasai itu telah wafat, dibunuh oleh ayahnya. Tidak ada alasan dibalik dibunuhnya atau wafatnya putra Sultan Pasai itu. Tetapi saya menduga, kita boleh menduga karena tidak ada keterangan yang disampaikan secara langsung, perkawinan antara putra Sultan Pasai yang Muslim itu tidak dikehendaki oleh ayahnya dengan putri Majapahit yang masih beragama Hindu. Jadi ada kisah romantis sebetulnya di balik. Jadi Majapahit berupaya untuk menggandeng, mengintegrasikan Pasai dalam sistem kuasanya, tapi Sultan Pasai menolak yang pada akhirnya berbuntut pada penyerangan Majapahit terhadap Pasai pada gelombang pertama yang menyebabkan Samudra Pasai dapat dikuasai. Nah, ini sebetulnya satu bagaimana di masa lalu dan juga tercermin dalam sejarah Majapahit luar biasa pengaruhnya. Tapi sekali lagi saya kembali kepada konteks kronologis. Maksud saya menampilkan Samudra Pasai sebetulnya agar kita tidak melupakan bahwa Samudra Pasai dan Majapahit itu pernah berada di era yang sama. Itu catatan yang paling penting. Soal kebesaran kita masih bisa perdiskusikan, masih bisa dikaji lebih lanjut. Itu ya, Mas. Lalu tadi pertanyaan Ibu Imelda, mohon maaf saya karena di jaringan saya sempat gangguan, saya tidak sempat menangkap pertanyaannya. Jadi belum bisa saya jawab secara langsung. Kalau berkenan mungkin dapat disampaikan lewat Mas Jalu. Jadi pikiran dari. Oke. Pertanyaan dari Ibu Imelda secara garis besar, bagaimana kemudian aktivitas perdagangan dan islamisasi ketika zaman perdagangan rempah ini mempengaruhi bahasa-bahasa daerah atau masyarakat lokal di dalam apakah jelas ya? Kayaknya nggak ada. Gimana? Iya. Apakah itu bahasa masyarakat lokal itu secara bahasa terpengaruhi dengan adanya aktivitas perdagangan rempah dan islamisasi yang terjadi, Pak, secara garis besar?
dari pertanyaannya. Oke. Ya, ya, memang saya belum secara khusus melakukan pengkajian dari sisi kebahasaan, tetapi dari studi-studi umum yang sudah dilakukan nampak bahwa aktivitas di jalur rempah ini juga ikut memberi ruang bagi perkembangan dan beberapa studi disebut sebagai bahasa perdagangan atau lingua franca. Ya. Saya mohon maaf belum secara khusus mengkaji aspek kebahasaan Mbak Ibu Melda ya. Tapi saya kira begitu jawaban saya. Oke, baik. Ini dari Pak Samsul Bahri, apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Saya kira enggak, kita berlanjut. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung ke sesi kedua, tanya jawab. Tadi ada Pak Ardison yang sudah raise hand. Ini silahkan Pak Ardison menyampaikan pertanyaannya. Belum terdengar Pak, masih mute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Pak Jalum? Halo? Ya, terdengar jelas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahman telah memaparkan jalur rempah ini. Saya mungkin singkat, kalau melihat daripada paparan Bapak tadi, melihat daripada kekuatan pengaruh daripada jalur rempah itu terhadap ekonomi, dalam hal ini perdagangan, politik, dan agama. Nah, dilihat dari beberapa penjelasan tadi, bahwa jalur rempah ini ya tentulah adalah sesuatu hal yang menggambarkan bahwa kita pada saat itu berarti sudah terlihat ada monopoli rempah yang dimiliki oleh pada zamannya pada saat itu. Nah, di sini kita tidak lihat apakah dalam jalur rempah itu sendiri ada sesuatu hal yang menjadi pesaing sehingga begitu mudahnya kita mempengaruhi setiap persinggahan atau pelabuhan, kita mempengaruhi masyarakat di tempat persinggahan itu untuk menjadi Islamisasi. Apakah dalam hal-hal seperti itu sebegitu mudahnya untuk mengaruhi perilaku atau sikap mereka terhadap isme atau ajaran mereka? Sehingga dalam paparan ini saya lihat begitu mudahnya, sehingga interaksi apa yang disampaikan sehingga hal itu bisa dilakukan. Dan tentu ada pesaing-pesaing yang memang perlu dipertimbangkan sehingga kita dalam memaparkan atau menjadi kesimpulan kita hanya tidak dari segi positifnya saja bahwa jalur rempah itu mempengaruhi ekonomi atau perdagangan, pelayaran, dan agama saja. Nah, mungkin itu perlu ada sesuatu hal yang sifatnya pembanding, yang lebih mengarah pada kenapa sih jalur rempah itu sangat berpengaruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Asih Wasita. Ini Ibu Asih mau langsung menanyakan kepada Pak Abdul Hamid atau saya bacakan? Oke. Jadi pertanyaan dari Ibu Asih Wasita, ini Pak, mohon izin bertanya, selain rempah, garam juga menjadi komoditas penting dalam perdagangan. Disebutkan dalam Hikayat Pasai, garam menjadi salah satu komoditas dari Samudra Pasai selain tua. Adanya industri garam ini tampaknya menjadi salah satu aspek yang mendukung keberlangsungan kerajaan. Toponim lancang garam ditemukan di bekas wilayah Samudra Pasai. Tetapi belum ada penelitian arkeologi apakah ada sumber tertulis lain atau manuskrip yang menceritakan tentang industri garam di Samudra Pasai. Mohon dibacakan. Oke, begitu Pak. Jadi ada dua pertanyaan, yang pertama dari Pak Ardison, kemudian dari Bu Asih Wasita.
Ini langsung saja ditanggapin Pak Abdurrahman Hamid. Oke, Mas Galuh, saya mohon maaf ya, pertanyaan Pak Ardison tadi itu tidak saya dengar dengan jelas ya, karena jaringan saya masuk keluar masuk, suaranya ini tidak utuh. Apakah boleh ditulis di kolom? Oke, baik. Biar saya baca lebih baik lagi. Biar saya menjawab dulu pertanyaan dari ini ya. Mohon maaf Pak Ardison ya. Ya. Oke, mungkin Pak Ardison, mohon maaf bisa menuliskan di kolom chat agar jelas, dan kemudian Pak atau diulang aja deh. Pertanyaannya diulang saja secara ringkas mungkin. Apakah jaringannya terdengar jelas? Nanti kita terputus lagi. Terdengar Pak Abdurrahman? Iya. Saya hanya menyorotin Pak dari begitu besar pengaruh daripada jalur rempah tadi Pak, sehingga dia bisa mempengaruhi dalam arti interaksi sosial yang ada di tempat persinggahan atau pelabuhan. Gampang sekali mengislamisasi. Nah, di balik itu tentu ada sesuatu hal yang menjadi pesaing, Pak. Kenapa di sini tidak ada sebagai pembanding? Tentu ada sesuatu hal, kita tidak monopoli, Pak Parti. Pada saat itu pasti penghasil rempah juga banyak dari kelompok-kelompok lain. Tetapi kenapa di jalur ini sangat menonjol gitu? Mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita ungkap juga dalam hal ini. Sebab kita kalau dilihat daripada penjelasan itu sepertinya jalur rempah itu memonopoli perdagangan rempah akhirnya Pak. Kesannya di sana akhirnya. Terima kasih Pak Abdurrahman. Apakah pertanyaan terdengar jelas Pak Abdurrahman Hamid? Sepertinya terlempar. Sambil menunggu masih ada pertanyaan lain. Ini menarik dari pertanyaan Pak Adrisan, karena saya pernah penelitian juga di Banda, maupun sebenarnya bukan khusus tentang jalur rempah, tapi saya juga melihat bahwa perdagangan sudah ada terlebih dahulu, bahwa di Banda Neira itu ramai dengan perdagangan pala, kemudian baru setelah sekitar tahun 1500-an Islam masuk. Sehingga dalam artian bahwa Islam masuk belakangan daripada adanya perdagangan yang ramai itu. Dan tidak lama setelah itu baru kolonial masuk gitu sebagai pesaing dari pedagang-pedagang yang sebelumnya seperti pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat gitu. Dan menarik sih, dan kalau kita melihat dari paparan Pak Abdurrahman Hamid itu kan juga melihat bahwa di dalam satu konteks waktu yang sama itu kan ada dua pola sebenarnya. Ada perdagangan yang coraknya kerajaan Hindu dan Muslim gitu kan. Nah, bagaimana kemudian konteksnya itu kan sebenarnya yang menarik diskusikan. Ya, kemudian Islam bisa menjadi satu pola tersendiri gitu. Ya, pengaruhnya bisa cepat sekali terhadap daerah persinggahan. Pak Abdurrahman Hamid belum, mungkin ada dari yang lain untuk bisa share, mungkin bisa kita diskusikan sambil menunggu Pak Abdurrahman Hamid. Nah, kemudian. Oke, sorry ya, Pak Ardison, mohon maaf nih. Sudah bisa kedengaran lagi? Sudah jelas, Pak. Aduh, ini sudah, Pak. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Nah, soal persaingan ya, sebetulnya kalau kita bawa pada konteks persaingan antara pusat-pusat perdagangan, saya melihat ada persaingan antara pusat perdagangan Hindu di Jawa dan pusat perdagangan Muslim di Sumatera sebetulnya. Sumatera dengan Samudra Pasai tampil dengan Islamnya, sedangkan Majapahit atau di Jawa tampil dengan Hindunya. Dan ini bisa juga kita lihat dari kehadiran sebagai contoh ya Laksmana Cheng-ho ya ke Samudra Pasai dalam 7 ekspedisinya itu mendatangi Samudra Pasai. Dan saya pikir muhibah yang dilakukan oleh Cheng-ho itu adalah dalam rangka untuk perdagangan gitu. Nampaknya dia juga ingin memastikan bahwa
tempat persinggahan terutama di Sumatera yang saat itu sangat ramai di Samudra Pasai, betul-betul bisa menjadi tempat atau pilihan bagi pedagang-pedagang dari Cina. Jauh sebelum kedatangan Cheng Ho, memang orang-orang Cina lebih sering datang ke Samudra Pasai dan berinteraksi dengan orang-orang Jawa itu di sana. Jadi sebetulnya persaingan tentu sangat nampak sekali, terutama Samudra Pasai yang Islam dan Majapahit yang Hindu. Itulah yang membuat mengapa Majapahit kemudian menyerang Samudra Pasai. Ya. Namun saya belum menemukan sumber yang menyebutkan Samudra Pasai menyerang Majapahit. Ya, mungkin dari sisi penampilan pada masa itu, yang Majapahit ada keinginan yang lebih besar untuk menguasai, sedangkan Samudra Pasai pada posisi ini tidak bersemangat untuk memperluas wilayah kuasanya. Mungkin faktor-faktor internal dari sisi kekuatan politik. Tapi dari faktor yang membuat Samudra Pasai sebetulnya sangat penting dalam pertumbuhannya adalah karena dia berada letaknya di pintu masuk Selat Malaka dari Samudra Hindia. Nah, ini yang sebetulnya coba untuk dikendalikan oleh Majapahit dengan melakukan ekspansi ke sana, gitu ya. Nah, jadi ya memang saya dalam hal ini setuju dengan Pak Hardison bahwa memang ada persaingan. Pertanyaannya kan sebetulnya mengapa Raja Samudra Pasai itu memilih Islam, gitu ya. Oleh karena pengalaman interaksi dan para pedagang-pedagang itu di Sumatera terutama itu lebih sudah banyak dimainkan oleh pedagang-pedagang Muslim. Andaikan pedagang-pedagang Hindu yang lebih banyak di pantai pesisir Sumatera, mungkin Raja Marasilu akan memilih agama Hindu. Jadi sebetulnya pilihan ini lebih kepada pertimbangan dia bisa memperoleh apa dengan kedekatan terhadap para pedagang ini. Tentu kedekatan ini tidak cukup hanya dalam hubungan ekonomi, tetapi juga perlu diperkuat dalam hubungan yang lebih lanjut. Nah, dalam hal ini kesamaan keyakinan antara penguasa lokal dengan pedagang Muslim di pesisir itu menjadi sangat penting, gitu. Ya, jadi itu kira-kira kalau saya boleh memberikan komentar terkait dengan pertanyaan dari Pak Hardison itu. Dan kita juga bisa melihat pada konteks di Jawa nanti, ketika orang-orang Muslim Pasai itu berdiaspora ke pantai utara Jawa, dan mereka menghidupkan aktivitas perdagangan di pantai utara Jawa, lalu kemudian menjadi salah satu unsur yang membentuk komunitas Muslim dan lahirnya Kesultanan Demak. Kan Demak pada akhirnya menantang Majapahit. Ya. Sekali lagi persaingan Muslim, ya, Islam terhadap Hindu pedalaman, gitu ya. Jadi persaingan itu masih tetap terasa sebetulnya. Yang pada akhirnya perdagangan di pantai utara Jawa itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Muslim. Di dalam sejarah perkembangan atau keruntuhan Majapahit memang kita menemukan sesuatu yang ironis sebetulnya. Sebab Majapahit itu mengalami kemerosotan pada saat perdagangan di pantai utara Jawa sedang memuncak. Ya. Mengapa? Oleh karena Majapahit sudah mulai mengorientasikan diri ke pedalaman, sementara pesisir itu sudah dikuasai oleh pedagang-pedagang Muslim. Nah, akibatnya apa? Lebih lanjut kemudian kendali perdagangan ya itu dikuasai oleh orang-orang Islam, lalu mereka mendirikan Kesultanan Demak dan yang lainnya. Jadi memang persaingan terasa banget di situ ya, dari Sumatera sampai ke Jawa. Maaf Pak memotong, ini mungkin juga terkait dengan pertanyaan Bu Asmanah itu kan. Kemudian apakah kemudian kita bisa membaginya kan ke dalam satu peta itu, bahwa di bagian misal Sumatera mungkin bangsa apa yang menguasai atau pedagang-pedagang dari mana, apakah ada pembagian-pembagian seperti itu? Kemudian di Jawa, kemudian di Maluku, apakah ada peta-peta kebangsaan dari pedagang-pedagang itu atau corak Muslim, Hindu, dan sebagainya? Ya, sepertinya Pak Hardison masih ingin berkomentar dulu. Oke, baik. Sekarang Ya. Pak Hardison. Iya Pak. Mungkin kita bicara di sini Pak kontekstual pengaruh daripada komoditas rempah Pak. Kita jangan terjebak dengan kekuasaan, karena antara Majapahit dan Samudra Pasai, ketika dia ada perlawanan, itu lebih mengutamakan daripada kekuasaan Pak.
Perdagangan itu salah Ya. satu bagian dari sub daripada adanya suatu pertentangan. Kita jangan terjebak kepada Ya. perdagangan ini akhirnya mereka bentrok, ingin merebut perdagangan. Karena kontekstual itu banyak berbagai bagian, banyak berbagai penyebab sehingga mereka ada sesuatu hal perebutan kekuasaan. Nah, makanya saya menyorotin di sini hanya komoditi rempah. Begitu mudahnya, berarti monopoli rempah yang dikuasain itu sehingga dia bisa mempengaruhi agama, bisa mempengaruhi politik. Kita berbicara bukan kerajaan, kita berbicara tentang komoditi pala, kita karena berbicara dengan jalur pala. Tempat persinggahan pelabuhan itu adalah sesuatu lokus. Disitulah pengaruhnya, dia berinteraksi di sana. Berinteraksi itu menimbulkan berbagai, dia ada asimilasi kebudayaan, ada agama. Jadi di situ ada terbentuk sesuatu hal yang berebut komunitas. Akhirnya seperti itu kalau zaman sekarang jadi komunitas. Jangan kita terjebak dalam arti hanya sekedar masukan saja. Kita jangan terjebak kepada kekuasaan. Perebutan kekuasaan dikarenakan ingin merebut perdagangan. Akhirnya di situ kalau kita kontekstualnya di sana. Kira-kira hanya sekedar masukan saja. Kita jadi ada globalisasi pemikiran. Kita jangan terjebak kepada suatu penggiringan sesuatu fakta menjadi opini-opini yang membentuk terpusat kepada sesuatu hal yang sifatnya fundamental akhirnya seperti itu. Padahal banyak hal-hal yang menyebabkan kontekstual itu menjadi sesuatu tujuan. Mungkin itu saja Pak Abdul Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ardison atas masukannya. Bisa langsung dilanjut Pak. Ya, baik, saya coba lihat di kolom ini ya. Dari Ibu Asih Wasita ya. Soal garam ya. Ya. Ya, sejauh yang saya baca dari sumber-sumber yang sudah tadi saya sebutkan, memang saya belum menemukan garam di sana ya. Tapi yang pasti begini, sebetulnya membicarakan jalur rempah itu atau aktivitas di jalur rempah sekali lagi tidak didominasi sepenuhnya oleh rempah-rempah. Justru perdagangan rempah ini memberi stimulus bagi perdagangan komoditas lain, ya. Artinya setiap wilayah itu sebenarnya punya komoditas, tapi memang komoditas yang paling banyak dikejar, yang paling banyak dicari oleh para pedagang-pedagang asing itu adalah rempah-rempah. Nah, dalam perjalanan itu seringkali saya katakan tidak mungkinlah pedagang rempah dari Maluku misalnya sampai di Malaka tidak membutuhkan komoditas lain. Mereka butuh beras, butuh pakaian, butuh apa. Demikian juga sebaliknya, pedagang yang datang ke Maluku pasti tidak hanya membawa kain dan sebagainya, tapi juga membawa barang-barang yang lain. Nah, artinya apa? Saya memandang bahwa komoditas lain sangat penting bagi hidupnya jalur rempah. Ya, tentu ini perlu kita kaji lebih lanjut. Kalau kita membaca dari antara lain nih, Suma Oriental Tom Pires, ya, itu jelas sekali bahwa di setiap kota pelabuhan rempah itu menyumbang komoditas. Ya, di Sumatera dan dalam hal ini kita ngambil Samudra Pasai, dia menyumbang emas. Salah satu yang penting dari Samudra Pasai itu adalah emas. Ini dapat kita lihat cerita sejak awal didirikannya kerajaan Samudra oleh Marasilu. Nah, lalu dalam perkembangannya bahkan di puncak kejayaan Samudra Pasai ini mereka sempat menggunakan mata uang emas, ya, ini dinar, dan di mata uang itu tertulis nama Sultan Malik Az-Zahir. Jadi sultan yang berkuasa nampak di situ. Jadi ini satu bukti bahwa selain rempah juga sebetulnya ada komoditas lain yang ada di dalam aktivitas perdagangan di jalur rempah atau menghidupi jalur rempah. Jadi sekali lagi kita dalam membicarakan jalur rempah tidak mesti, meskipun saya katakan mengapa saya membatasi 3 komunitas tadi, ya biar kita terbawa dulu nih bahwa orang menyebut rempah dalam konteks mempengaruhi sejarah yang lebih besar itu terutama pada 3 jenis itu. Tetapi bahwa perdagangan komoditas itu tidak hidup sendiri. Dia juga hidup dan menghidupi komoditas yang lain. Ada garam, ada beras, lalu kemudian ada kapur barus dan sebagainya dan sebagainya. Itu saya yang perlu saya tekankan kembali.
Nah, untuk sumber tertulis tentang garam saya belum menemukan ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang mungkin sudah sempat membaca atau menemukan, bolehlah kita berbagi di forum ini ya. Lalu yang berikutnya dari Ibu Asmanah, keberadaan dan perdagangan rempah melibatkan banyak bangsa dan pertemuan berbagai budaya belah timur menuju era globalisasi pertama dan ekonomi. Oke. Apakah pembagian seperti ke wilayah Maluku masuk agama Nasrani dan lainnya Islam sehingga ada semacam pembagian penguasaan wilayah? Ya, oke. Ya, membuat generalisasi itu juga menjadi soal di dalam sejarah ya, karena ada kasus-kasus yang spesifik sebetulnya yang perlu kita lihat ya. Kalau menyebut Maluku sebagai contoh ya, Maluku yang mana nih? Kalau membicarakan Maluku bagian utara itu masih lebih kuat pengaruh Islamnya. Tapi kalau Maluku bagian selatan ya, Ambon dan sekitarnya itu lebih besar pengaruh Kristen memang. Kendati pun di sana juga ada kerajaan Hindu yang bercorak Islam. Ya, mana yang kemudian lebih besar pengaruhnya? Saya pikir ini sangat bergantung pada pola hubungan yang terjalin antara penguasa lokal dengan para pedagang-pedagang yang datang itu. Di Maluku Utara misalnya pengaruh Islam begitu kuat oleh karena memang di dalam sistem politik lokal itu dapat akomodasi dengan lahirnya Kesultanan Ternate dan Tidore, dan itu memegang peran yang sangat penting. Makanya Islam itu bisa lebih kuat di sana. Tapi sebaliknya pada kasus Maluku bagian selatan, karena misalnya ada kerajaan Hindu kerajaan itu yang bercorak Islam, tapi pengaruh Kristen itu jauh lebih kuat di sana karena kehadiran pedagang Portugis, lalu kemudian terutama pedagang-pedagang Belanda. Nah, mereka mampu menguasai itu, dan kerajaan lokal itu tidak lebih besar daripada Ternate dan Tidore. Jadi nampaknya bahwa ketika kekuatan lokal itu tidak mampu menyaingi kekuatan yang datang, ya maka pengaruh yang datang itu jauh lebih dominan, gitu ya. Nah, makanya di Maluku Selatan lebih kuat Kristen, sedangkan Maluku bagian utara lebih kuat Islamnya, gitu kira-kira. Tapi kalau ingin memolahkan mana yang antara Islam dan Kristen, sebetulnya juga ini ya, kalau dalam konteks jalur rempah yang sedang kita bicarakan, kalau saya melihat daerah-daerah pesisir ya itu lebih banyak dikuasai oleh pedagang-pedagang Muslim. Kota-kota pelabuhan Muslim itu jauh lebih banyak berkembang di daerah pesisir. Ya, saya menduga bahwa ini tak lepas dari aktivitas perdagangan yang secara nyata mempengaruhi interaksi sosial, politik, dan kebudayaan. Yang pada akhirnya pengaruh Islam jauh lebih berkembang di pesisir dibandingkan dengan pedalaman. Nantilah kemudian pedalaman itu disisir oleh pengaruh Kristen. Oke, itu ya. Jadi soal pembagian itu sangat ini ya, harus dilihat pada konteks dan kasus-kasus tertentu, tidak berlaku secara umum pada semua wilayah. Pada kasus Maluku tadi saya katakan memang ada perbedaan antara Maluku bagian selatan dan Maluku bagian utara. Lalu pertanyaan dari Pak Sugiarto, apa yang menjadi daya tarik Raja Samudra Pasai terhadap Islam yang dibawa dari Gujarat, dan apa trik bias masuk, apa triknya bisa bias masuk ya? Oke, nah soal daya tarik ya, tadi sudah saya katakan bahwa pedagang-pedagang Muslim itu cukup banyak ya, dan mewarnai perdagangan di Samudra Pasai pesisir ya, dan lagi pula pedagang-pedagang itu juga selain berdagang juga menyebarkan agama. Jadi ini juga yang tidak boleh kita lupakan. Orang berdagang juga menyebarkan agama. Tentu ya intensitas penyebaran agamanya mungkin bervariasi ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita lihat langkah-langkah yang ditempuh oleh Marasilu, itu jelas sekali ya. Setelah dia menerima Islam ya, lalu kemudian menjadikan Pasai sebagai pusat perdagangan Muslim, dan juga menikahi putri Sultan Perlat ya. Nah, ini artinya apa? Dia sebetulnya ingin membangun jejaring kekuasaan dan perdagangan di pesisir dengan cara yang ditentunya itu.
Nah, soal Gujarat memang sangat besar sekali pengaruhnya pada era ini. Lalu, oke, berikutnya pertanyaan. Mungkin sudah itu ya? Pak yang bertanya. Oke, ya. Mungkin dari para penanya masih ada yang mau menanggapi. Kalau tidak ada, karena berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.21 dan acara ini harus berakhir pada pukul 11.30. Jadi mungkin untuk sesi diskusi tanya-jawab kali ini saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Rahman Hamid dan para rekan-rekan yang sudah ikut diskusi di dalam forum ini. Ya, saya sebagai moderator tidak akan menyimpulkan apa hasil dari diskusi ini karena mungkin justru dari diskusi ini kita tidak menghasilkan kesimpulan, tapi ini adalah awal bagaimana kemudian kita akan meninjau lebih jauh isu-isu yang tadi telah kita diskusikan. Jadi tidak ada kata selesai pada forum ini. Justru forum ini menjadi awal bagi penelitian-penelitian baru tentang Jarur Rempah, kemudian Islamisasi, dan isu-isu yang kita bicarakan. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Abdul Rahman Hamid dan teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata, salah perilaku. Saya kembalikan kepada presenter acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baik, Mas Jalo. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Abdul Rahman Hamid dan Mas Jalul Lintang, serta Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita telah berdiskusi dengan menarik tentang hal-hal yang telah kita cermati bersama tadi. Nah, sekali lagi kami sampaikan FDB ini menyediakan sertifikat bagi para peserta. Untuk link sertifikat mungkin akan dibagikan saat sesi acara ini, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk dengan berakhirnya diskusi tadi, terus kemudian dari awal hingga akhir, maka berakhir pula lah forum diskusi budaya seri 38 pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Diskusi ini kita tutup bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih sekali lagi. Dan selamat kembali ke beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Samsul, Pak Purwadi, ya, Mas Jalu. Saya sangat terganggu dengan jaringan di sini, sehingga kadang putus nyambung. Wajar, teknologi kan begitu. Lagi cuaca nih. Terima kasih lancar. Oke. Bapak Ibu, untuk materi bisa sudah di-share Pak Abdul Rahman Hamid ya di chat, silakan. Ya, silahkan di-download Bapak Ibu yang membutuhkan seperti itu. Tapi lebih afdalnya saya menyarankan membaca artikelnya biar utuh lah. Kalau PPT kan sepotong-sepotong. Ya, betul. Artikelnya bisa diunduh di JMB langsung ya Pak. JMB. Betul. Ada linknya. Linknya sebentar. Nah, ini link untuk artikelnya sudah di-share oleh Mas Jalu. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendownload artikel dari Pak Abdul Rahman Hamid, kami persilahkan.